Ya, mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Sinteyong sempat menakodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sabar. Keyakinan saya akan ada vote lagi untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Nah, itu informasi ordal yang saya dapatkan. Oke. Ini A0 ya, bukan A1 ya? Gitu loh. Oke. Bahwa nanti dalam rapat Exco akan ada vote. Detik-detik rombongan Sinteyong tiba di Indonesia hari ini, disambut supporter Ultras Garuda di Bandara Soekarno-Hatta. Pemandangan luar biasa terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Ribuan supporter tim nasional Indonesia dari berbagai daerah tumpah ruah menyambut kedatangan sosok yang sudah lama dinanti, Sinteyong, pelatih legendaris yang resmi kembali menukangi timnas Garuda setelah drama pemecatan Patrick Kluivert beberapa hari lalu. Sejak pagi, suasana di terminal kedatangan internasional sudah dipenuhi atribut merah putih. Spanduk bertuliskan, "Welcome back Coach STY, Garuda bersatu kembali," hingga, "STY adalah rumah kami." Terbentang di setiap sudut area kedatangan. Para supporter dari kelompok Ultras Garuda, Jakmania, hingga bonek tampak bahu-membahu, menyanyikan yel-yel penyemangat untuk menyambut sang pelatih kebanggaan rakyat Indonesia itu. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, rombongan Sinteyong tiba dengan penerbangan dari Seoul. Begitu pintu kedatangan internasional terbuka, teriakan menggema. STY, STY, STY. Suara itu seakan mengguncang langit-langit bandara. Wajah-wajah penuh haru tampak di antara lautan manusia yang melambai-lambaikan bendera merah putih kecil dan poster bergambar Sinteyong dengan tulisan, "Pelatih sejati Garuda." Pelatih asal Korea Selatan itu tampak tersenyum hangat. Ia melambaikan tangan kepada para supporter sambil menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Mengenakan jaket hitam bertuliskan Indonesia National Team dan masker merah putih, STY berjalan perlahan diapit oleh petugas keamanan dan beberapa staf PSSI. Rombongan ini terdiri dari staf kepelatihan, asisten pelatih asal Korea, dan tim analis yang sebelumnya bekerja bersamanya selama 4 tahun masa kepemimpinan pertamanya. Banyak yang menilai kedatangan mereka adalah simbol, kembalinya semangat perjuangan, yang sempat pudar di era Patrick Kluivert. Beberapa supporter bahkan tampak meneteskan air mata. Salah satu dari mereka berteriak, "Terima kasih sudah mau kembali, Coach. Kami percaya hanya STY yang bisa bawa Garuda terbang lagi." Terlihat pula spanduk besar bertuliskan, "Welcome home Sinteyong, the true fighter." Terbentang di pintu keluar bandara. Di sisi lain, para petugas keamanan dari AFSEC dan kepolisian bekerja ekstra keras untuk menjaga agar arus penumpang tetap lancar. Meskipun penuh sesak, suasana tetap kondusif dan tertib. Sinteyong sempat berhenti sejenak di depan kerumunan besar. Ia menatap ke arah supporter yang tak henti-hentinya menyanyikan lagu, "Garuda di Dadaku." Dengan suara tenang, ia berkata singkat dalam bahasa Indonesia yang fasih. "Terima kasih banyak. Saya kembali untuk Indonesia." Kalimat pendek itu seakan menjadi pemantik semangat baru. Sorak-sorai langsung bergema, membahana memenuhi terminal. Ultras Garuda menjadi kelompok yang paling dominan dalam penyambutan kali ini. Mereka datang dari berbagai kota, bahkan ada yang mengaku menempuh perjalanan belasan jam hanya untuk melihat sang pelatih idola secara langsung. Mereka membawa drum, flare merah, dan bendera raksasa bertuliskan, "Kami percaya Sinteyong." Beberapa di antara mereka juga mengenakan topeng bergambar wajah STY sebagai bentuk penghormatan dan simbol perjuangan. Ketua Ultras Garuda mengatakan bahwa penyambutan ini bukan sekadar euforia, melainkan bentuk cinta dan terima kasih. Bagi mereka, STY bukan hanya pelatih,
tetapi juga simbol disiplin, kerja keras, dan komitmen tanpa pamrih terhadap sepak bola Indonesia. Dia datang bukan untuk uang atau popularitas, tapi karena hatinya sudah menyatu dengan Garuda, ujar salah satu anggota yang berdiri di barisan depan. Dari kejauhan, terlihat warna merah putih mendominasi seluruh area terminal kedatangan. Para petugas bandara pun sempat kewalahan mengatur arus manusia yang datang silih berganti. Namun yang mengejutkan, seluruh supporter tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Beberapa di antara mereka bahkan menyanyikan lagu-lagu khas Korea dengan lirik bahasa Indonesia, sebagai bentuk penghormatan kepada asal sang pelatih. Ada pula sekelompok supporter perempuan yang membawa bunga dan menyerahkannya langsung kepada STY saat ia melintas. "Coach, ini dari kami untuk Anda. Selamat datang kembali," kata salah satu supporter perempuan dengan suara bergetar. Shin Tae-yong menerima bunga itu dengan senyum dan sedikit membungkuk. Dari pihak PSSI, beberapa pejabat turut hadir menyambut langsung. Mereka menyatakan rasa bangga karena sang pelatih legendaris itu akhirnya resmi kembali untuk memimpin skuad Garuda di ajang FIFA Matchday November mendatang. Menurut informasi internal, setelah tiba di Jakarta, STY akan langsung menuju hotel tempatnya menginap untuk beristirahat sejenak sebelum dijadwalkan menghadiri rapat tertutup bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu akan dibahas rencana pemusatan latihan, komposisi pemain, serta strategi baru menghadapi laga uji coba internasional yang sudah dijadwalkan. Kedatangan Shin Tae-yong kali ini bukan sekadar kembalinya seorang pelatih, tapi momentum kebangkitan. Setelah periode singkat di bawah Patrick Kluivert yang berakhir dengan kontroversi, publik sepak bola Indonesia kini menaruh harapan besar kepada pelatih yang pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF dan menembus babak nokaut Piala Asia itu. Di media sosial, tagar-tagar Welcome Back STY dan tagar Garuda Bangkit langsung memuncaki trending topik nasional sejak pagi. Banyak warganet mengunggah video penyambutan di bandara, memperlihatkan bagaimana rakyat Indonesia kembali menaruh kepercayaan kepada sang pelatih yang dikenal tegas, disiplin, namun penuh kasih kepada para pemain muda. Para pemain antusias. Beberapa pemain timnas yang masih berada di Jakarta juga terlihat mengunggah story Instagram dengan pesan selamat datang untuk STY. "Selamat datang kembali, Coach. Kami siap berjuang lagi," tulis salah satu pemain inti timnas U23. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan segera memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta mulai minggu depan. Fokus utama dalam TC kali ini adalah pembenahan transisi bertahan dan peningkatan finishing, dua aspek yang dianggap lemah selama kepemimpinan sebelumnya. Ekspektasi tinggi untuk laga November. FIFA Matchday bulan November diprediksi akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Shin Tae-yong setelah kembali menakodai Garuda. Lawan yang akan dihadapi belum diumumkan resmi, namun rumor kuat menyebutkan Indonesia akan menghadapi tim kuat Asia Tengah dan satu tim Eropa Timur sebagai sparring partner. Publik menaruh ekspektasi tinggi, bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga permainan yang kembali menunjukkan karakter Garuda muda, cepat, agresif, dan penuh determinasi.